Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini Ustazah Novi bisa menyapa kembali teman-teman dalam video pembelajaran IPA. IPA menyenangkan. Nah, hari ini kita akan belajar apa ya teman-teman? Penasaran kan? Yuk kita saksikan videonya. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pernafasan pada hewan dan manusia. Untuk subbab pertama, kita akan membahas mengenai sistem pernafasan pada hewan. Tentunya kita tahu bernafas merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, untuk keberlangsungan hidupnya. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hewan mempunyai sistem pernafasan yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Ayo kita bahas sama-sama alat pernafasan hewan avertebrata dan vertebrata berikut ini. Yang pertama, mamalia. Hewan mamalia memiliki organ pernafasan dan proses pernafasan yang sama dengan manusia, teman-teman, yaitu hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Baik mamalia darat maupun mamalia air bernafas dengan menggunakan paru-paru. Mamalia darat seperti sapi, singa, dan kelinci dapat bernafas dengan mudah ya. Adapun mamalia air seperti lumba-lumba contohnya, bernafas menggunakan paru-paru. Lumba-lumba bernafas dengan cara muncul ke permukaan air, udara masuk melalui lubang berkatup di atas kepalanya. Ketika mengambil oksigen di permukaan air laut, lubang tersebut akan terbuka. Saat menyelam, katup akan menutup kembali. Lumba-lumba sering menyemburkan air melalui lubang berkatup untuk mengeluarkan air yang masuk ke dalam katup. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Yang kedua, burung atau aves. Burung bernafas menggunakan paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat terbang, burung bernafas dengan bantuan pundi-pundi udara yang berisi oksigen. Apabila sayap dikepakkan ke bawah, pundi-pundi udara akan terjepit, sehingga udara keluar dari pundi-pundi udara menuju paru-paru. Ketika sayap dikepakkan ke atas, pundi-pundi udara akan mengembang dan karbon dioksida dari paru-paru masuk ke dalam pundi-pundi udara. Nah, teman-teman, ketika hinggap, burung bernafas dengan menggunakan paru-paru tanpa bantuan pundi-pundi udara. Burung juga mengisi pundi-pundi udara dengan oksigen. Jadi seperti cadangannya ya, teman-teman. Yang ketiga, amfibi. Amfibi adalah hewan yang dapat hidup di air dan di darat. Contohnya, katak, kodok, salamander. Katak bernafas menggunakan paru-paru dan kulit. Kulit katak selalu basah dan lembab agar proses pernafasan melalui kulit dapat berlangsung. Tapi teman-teman, ada dua fase nih. Pada saat fase beruduk, alat pernafasannya berupa insang. Sedangkan saat katak menjadi katak dewasa, alat pernafasannya menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, yang keempat, ikan atau Pisces. Ikan bernafas dengan insang. Rigi-rigi insang berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke lembaran insang. Lembaran insang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Ikan tidak mengambil oksigen dari udara ya teman-teman. Ikan mengambil oksigen yang telah larut
dalam air. Oksigen bersama air akan masuk ketika mulut ikan terbuka. Ketika mulut terbuka, tutup insang menutup. Kemudian, tutup insang terbuka. Lembaran-lembaran insang akan menyerap gas oksigen yang terlarut dalam air dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Yang kelima, cacing tanah. Hewan avertebrata ini bernafas menggunakan permukaan kulitnya yang basah dan berlendir. Pada permukaan kulitnya yang tipis, banyak terdapat pembuluh darah. Cacing dapat menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida secara langsung. Serangga. Serangga bernafas dengan trakea. Trakea adalah saluran udara yang memanjang dan bercabang-cabang. Di sepanjang ruas sisi kanan dan sisi kiri tubuh serangga terdapat lubang-lubang kecil yang disebut spirakel. Spirakel adalah ujung saluran trakea yang berfungsi sebagai lubang masuk dan keluar udara. Jika serangga sedang aktif bergerak dan membutuhkan banyak oksigen, maka spirakel akan terbuka. Jika serangga tidak aktif bergerak, maka spirakel akan tertutup. Alhamdulillah, itulah video pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman belajar di rumah. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada hal yang belum dipahami, silakan hubungi Ustazah Novia atau tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, sekian dari Ustazah